Ya, tadi dipanggil sama Bapak Presiden. Bapak Presiden itu kasih 2 masukan ke kami. Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor 2, dia juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilient untuk Indonesia kalau ada pandemi lagi. Nah, dibahas satu persatu. Kenapa harga obat dan akses tinggi? Yang kedua, kok industrinya nggak maju? Yang pertama, kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian akses dan obat-obatan. Kan itu lebih ke masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa. Yang nomor 2, kita juga bicara mengenai perpajakannya. Tadi ada Ibu Sri Mulyani. Perpajakannya bagaimana supaya bisa dibikin lebih efisien, lebih sederhana, tapi tanpa juga mengganggu pendapatan pemerintah. Karena cash flow-nya kan penting juga bagi pemerintah untuk dijaga. Kenapa perpajakan ini penting? Karena ada isu jeda waktu dan bunga di Indonesia kan masih relatif lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya masalah cash flow-nya itu tertunda 3 bulan, 6 bulan, itu kan cost-nya bisa 5% sampai 8% karena setahunan bunga kita kan beban bunganya masih sekitar 8-10%. Itu juga yang tadi dibicarakan. Yang ketiga, bagaimana koordinasi antara Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dalam mendesain satu ekosistem. Kalau misalnya ada industri yang kita sedang dorong, misalnya nih ya, kita kan beli 10.000 USG nih. Kalau pengen beli 10.000 USG, kita pengennya kalau bisa USG ada di kita dong. Nah, padahal biaya masuk USG 0% kalau impor. Kalau kita ada pabrik dalam negeri, beli komponen layar USG, elektronik boardnya USG, bahan bakunya malah dikenain pajak karena dikenain biaya masuk 15%. Nah, ini kan ada inkonsistensi kan? Di satu sisi kita ingin dorong industri ini supaya produksi dalam negeri, tapi di sisi lain supporting insentifnya atau insentifnya nggak align. Nah, ini memang butuh kerjasama karena yang tahu kan sebenarnya Kementerian Teknis. Kayak saya misalnya mau beli cat lab 514 kabupaten kota, yang tahu kan Kementerian Kesehatan. Harusnya Kementerian Kesehatan koordinasi sama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, sama Kementerian Keuangan untuk melihat dengan adanya kebijakan beli cat lab 514, ingin dong kita kalau bisa pabrik cat lab dari GE atau dari China bisa masuk. Nah, gimana kita memberikan insentif agar pabrik-pabrik ini bisa masuk, karena ada rencana pembelian pemerintah sebanyak 514 unit yang nanti pasti diikuti oleh rumah sakit swasta. Nah, koordinasi ini yang tadi Bapak Presiden minta ya coba dirapihin. Tadi kan ada Pak Luhut di sana 2 minggu. Itu sih. Akan ada aturan relaksasi atau insentif pajak untuk industri kesehatan atau bagaimana Pak? Belum tentu, karena tadi juga disampaikan ya bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia. 300% kan, 500%. Pajak kan dampaknya paling cuma berapa? Pajak kan 20%, 30%. Nggak mungkin dong gimana menjelaskan bedanya 300%, 500%. Sesudah kita lihat itu ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya itu banyak lah, masalah tata kelola pembeliannya. Ada juga kita mesti bikin supaya lebih transparan, ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan, karena ujung-ujungnya kan yang beli juga pemerintah juga kan. Nanti kalau layanan kesehatan ini kan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS, jadi balik lagi kalau mahal nanti pemerintah juga yang akan bayar. Itu yang sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin. Tapi isunya bukan hanya di pajak saja. Kedepannya perbaikan tata kelolanya seperti apa?
Nah itu, itu yang nanti akan kita sampaikan satu persatu. Karena itu kan untuk masing-masing jenis barang berbeda-beda. Sekarang kita rapikan, kita juga akan ngomong dengan Gakeslab, ya, dengan Persakti untuk ini, produsen alat dalam negeri, kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun yang produksi dalam negeri, gimana kita mencari solusi. Tapi saya rasa sih harusnya kalau luar negeri bisa harga obat lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana. Dan kalau dari terakhir asosiasi, kalau dari asosiasi industri kesehatan permintaannya mungkin saya udah bicara sih sama teman-teman di Gakeslab. Mereka bilangnya itu tadi, Pak, kalau mau mendorong, tolong polisinya disesuaikan dengan arah kebijakan. Misalnya kayak itu tadi, kita mau dorong industri dalam negeri. Jangan kalau import barang jadi biaya masuknya nol, tapi kemudian biaya komponen importnya, karena kita komponennya masih import, justru itu dipajakin. Kan jadi kalau industri dalam negeri bikin, pasti kita nggak kompetitif, karena udah ada biaya masuk di sana. Tapi itu emang butuh koordinasi, karena yang tahu kan menteri teknisnya harus ngomong dengan menteri perindustrian yang nanti ngatur, kemudian kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai polisinya seperti apa. Nah koordinasi itu yang di Indonesia kan mahal ya, pasti. Ada target nggak dari Investor? 2 minggu mesti balik. Pak, soal UNR Pak yang katanya menolak kedatangan dokter asing, tanggapan dari Indonesia? Dokter asing yang datang di Medan itu karena pada saat sekarang kita punya lebih 12.000 bayi yang punya kelainan jantung bawaan. Itu harus dioperasi cepat, kalau enggak kemungkinan meninggalnya tinggi. Dan sampai sekarang kapasitas kita melakukan operasi itu 6.000 per tahun. Jadi 6.000 bayi tidak tertangani. Ini bayi-bayi ini memiliki resiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, resikonya makin tinggi. Nah, kedatangan dokter asing itu sebenarnya untuk menyelamatkan 6.000 nyawa ini. Bahwa kemudian mungkin teman-teman ada yang merasa sensitif seperti dekan FK Unair bahwa dokter kita lebih hebat, kemudian kita juga bisa. Isunya bukan itu ya. Isunya bukan juga merendahkan kemampuan dokter kita, enggak, dokter kita mampu. Masalahnya enggak cukup. Dan lebih dari 6.000 bayi setiap tahun mengalami resiko kehilangan nyawa. Ya kita kan nggak bisa nunggu, kita datangkan dokter-dokter asing itu untuk membantu menyelamatkan nyawa ya 6.000 bayi dan 12.000 ibu-ibu yang akan sedih kan kalau bayinya kemudian cacat jantung bawaan. Jadi nggak ada hubungannya dengan kualitas dokter, nggak ada hubungannya dengan kemampuan dokter kita. Itu ya mungkin agak tersentuh secara emosional gitu, tapi sebenarnya masalahnya masalah menyelamatkan nyawa.